Halo malam semua, Sobat Papi dan Cimo. Jadi ceritanya nih ya, udah 2 episode kita kayaknya terlalu serius deh membahas sesuatu. Nah pengennya sih di episode 3 ini kita agak happy-happy nih, nggak usah terlalu serius banget untuk menanggapi sesuatu hal. Nah jadi gimana nih sobat-sobat papi-papi muda nih, kabarnya makin tambah sengsara atau tambah happy nih di masa pandemi? Tentunya nih ya, dengan kehadiran keluarga dan teman-teman yang selalu support, selalu bisa setidaknya meringankan lah apa yang menjadi beban pikiran kita ya. Apa yang mau kita bahas nih malam ini? Kalau memang yang lebih ringan sebenarnya sih kita bahas hobi ya, karena pastinya nih ya para papi-papi muda nih punya hobi dong di masa mudanya, ya kayak hobi olahraga, hobi adventure, hobi ngegame. Dulu kan banyak tuh permainan game online ya. Dulu mah gadget belum ada, jadi kita pastinya lebih ke permainan yang sifatnya ya mungkin kayak Tamiya, Beyblade, Crash Gear, macam-macam lagi deh. Nah itu kan legend banget tuh di masa-masa kita tuh tahun 90-an ya. Untuk game online sendiri paling terkenal dulu ya mungkin Warcraft, kemudian Age of Empire, Diablo, kemudian Age of Mythology, Starcraft, kemudian Counter Strike. Itu zaman-zaman dulu kita awal kali SMA tuh, gue masih ingat tuh. Kita pastinya susah banget tuh kalau untuk anak kita nih saat ini nih yang namanya industri 4.0 nih ya, serba digital. Makin mudah mengakses informasi dari internet. Nah, anak-anak kita nih yang harus kita perhatikan nih, karena kita juga jangan sampai lengah. Karena bisa jadi dia menjelajahi situs-situs yang tidak pantas gitu. Nah, karena sekarang lebih mudah ya. Dulu susah. Kita harus ke warnet dan harus bayar. Nah, sekarang semua orang punya gadget. Orang tua kadang ada yang memperbolehkan anaknya. Tapi ya gimana lagi kalau anak dilarang pasti rewel, dan kita selalu megang gadget. Lihat WhatsApp lah, lihat di media sosial lah, kalau lagi boring pasti anak lihat. Jadi yang terpenting adalah kita belum terlihat tuh anak tuh. Dan ya kita cobalah kasih 10 menit lah untuk dia main game, main apa. Yang terpenting apa yang dia akses memang sesuai dengan umurnya dia. Tapi sebenarnya sih yang namanya media sosial nggak selalu negatif sih, karena sekarang dengan adanya Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, nah orang bisa mencari cuan tuh dari situ. Anak-anak kita coba kita latih harusnya karena situ, jangan hanya menonton. Jadi mereka juga harusnya bisa buat konten yang kreatif, yang tidak membodohi masyarakat ya tentunya. Karena gue terus terang nih terinspirasi nih dari obrolannya di podcastnya Bang Deddy ya. Jadi tidak membohongi apa yang disampaikan itu penting banget, dan tentunya bisa menghasilkan cuan yang dia bisa buat bangga diri dia sendiri, anak kita tentunya nantinya. Cuma sebenarnya ada hal gila sih yang efek dari media sosial ya. Jadi semua akhirnya diduitin. Jadi gue pernah tuh ya minta tolong temen gue lah, bro tolong dong promosiin produk gue, endorse nggak bang? Benernya sih niatan gue juga pingin sekedar silaturahmi, jalan obrolan untuk siapa tahu ada yang bisa di collabs. Tapi ya udah, kalau memang itu yang dia inginkan ya gue juga nggak bisa maksa. Ya sebenarnya sih tapi nggak salah ya, karena sekarang zaman-zamannya digital, zaman-zamannya orang bisa show up, bisa menjadi terkenal viral, mungkin karena kebodohannya atau kepintarannya, itu terserah dia sih, nggak ada yang salah. Tapi ya jangan coba untuk membawa hal ini ke pertemanan, karena namanya pertemanan susah men. Kalau kita tiba-tiba ngeduitin itu akan susah banget, serius. Gue pernah ngalamin itu, dan itu hampir membuat pertemanan gue jadi rusak. Jadi jangan sampai nih brother yang di luar sana nih, para papi-papi nih yang punya temen dari SD sampai dengan kuliah, sampai dengan akhirnya jadi suami dari istri nih ya ceritanya. Jangan sampai deh nih kita nih sudah punya pertemanan tapi ngeduitin ya. Tapi juga kadang salah juga sih teman kita nih ya. Ketika kita punya usaha, ketika kita punya hasil yang memuaskan para klien, tiba-tiba datang nih teman kita, bro gue buatin dong ini bla bla bla, desain bla bla bla. Nah akhirnya aduh harga pertemanan deh
Gila lo ya, yang namanya berteman justru lu harusnya menghargai dan mengapresiat desain dari produk teman lu gitu loh. Jangan sampai menjatuhkan harga teman lu dengan harga teman, istilahnya gitu, lebih murah dari biasanya. Itu sekolah dan berlatihnya lama loh, bertahun-tahun, dan lu murahin dari usahanya dia itu. Keterlaluan lu bro. Tapi memang tidak semua orang, bahkan ada teman-teman di sini pun ya memang benar-benar ngebantu, benar-benar apa ya, pertemanan ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi. Ngomong nih ya, cerita masa muda ya. Jadi gue tuh punya sahabat, tapi ini dulu kan gue istilahnya ya pernah pacaran lah, punya kenangan masa lalu. Nah di situ kita biasanya tuh sering ngadain triple date sama teman-teman gue. Nah ketika nih ya ceritanya gue itu nggak bawa pacar gue nih. Nah gue pasti mau aja ikut sama mereka, walaupun mereka sebenarnya juga bawa pacarnya. Jadi gue sendirian, dan itu gue nggak masalah. Karena yang gue pinginkan dari apa ya, trip kemana misalkan, ya gue pingin have fun sama mereka. Beda cerita nih ceritanya kalau gue bawa pacar, salah satu teman gue itu nggak bawa pacar, anjrit, nggak mau men dia untuk sekedar hangout bareng. Jadi keinginan mereka sih ini adil. Jadi kalau gue bawa pacar ya mereka harus bawa pacar. Ini mah nggak adil lah tuh. Kan sebelumnya gue juga pas nggak bawa pacar, lu bawa pacar, ya gue asik-asik aja main sama lu kan. Ya karena memang have fun, gue pin have fun man. Dah jadinya kita kemana-mana nih obrolannya, bukan ke hobi lagi nih. Jadi tuh gue tuh pernah diajak sama bokap gue untuk mempelajari bela diri nih, dari Inkai apa ya, saya karate ya, Kempo, kemudian kalau dari Korea tuh apa namanya, Taekwondo. Tapi apa yang terjadi, jadi gue tuh selalu semuanya berakhir pada sabuk putih men. Jadi udah gue coba semua bela diri, tapi alhasil gue nggak cocok emang di situ. Jadi sebenarnya ketika gue mencoba untuk les di bidang seni nih, menggambar, melukis, gue justru tuntas nyelesain itu semua. Nah itu berarti ada sebenarnya keinginan seorang anak nih tidak direstui orang tuanya, dan orang tuanya memaksakan untuk bisa hal yang lain yang sesuai dengan kesukaannya dia waktu muda. Tapi sebenarnya itu juga nggak salah. Ternyata di masa sekarang nih, justru gue pingin tuh anak gue harus bisa bela diri, dan jangan sampai kayak gue nih, gue nggak bisa mempertahankan diri gue nih, apalagi emosional. Karena dengan bela diri ternyata yang gue lihat nih teman-teman pada jago untuk ngelatih emosional mereka. Nah kan, selama pandemi akhirnya gue nemuin kesukaan gue nih, yaitu ngerakit gundam. Karena daripada gabut men di rumah terus, pertama kali pandemi tuh gue bener-bener takut keluar 4 bulan tuh, gara-gara pemerintah tuh ya nakut-nakutin tuh. Tapi nggak juga, karena itu juga buat apa namanya ya, ngelindungin masyarakatnya. Tinggal memang kitanya sendiri nih secara psikologi dalam menanggapi hal itu. Gue sih sebenarnya untuk hobi termasuk orang yang bosenan sih. Gue juga lagi suka ngegame nih hari-hari ini nih. Gue tuh ya paling demen namanya game itu first person shooter. Jadi kayak Call of Duty, Battlefield, terus apa namanya, Days Gone. Tapi sebenarnya ngegame itu bukan jadi jalan ninja gue nih. Jadi bener-bener di saat gue bener-bener kayak bosan, gue baru ngegame. Tapi ngegame juga gue akhirnya tetap ngeliat waktu. Kalau gue udah capek ya gue harus istirahat. Kalau gue udah kerjaan ya gue kerjain lagi tuh kerjaannya. Jadi hanya untuk ngisi waktu luang aja sih kalau ngegame untuk sekarang-sekarang. Tapi gue tuh masih inget tuh dulu pas waktu SD, kalau kalian pada inget tuh game apa, pakai kertas kayak pakai apa, ballpoint, terus kayak main sepak bola, kita kayak narik apa, dorong si pulpennya set terus sampai buat garis gitu ya, apalagi terus dioret-oret terus nanti kayak bom. Kalau pada inget mah pasti seru tuh. Terus
Sempat juga buat namanya game itu kertasnya dilipat-lipat, terus kita kayak kasih semacam bulat apa ya, kita buat kertas dengan model bulatan gitu ya, terus kita sentuh tuh bagian ujung-ujungnya, nah terus dia turun nanti kertasnya tuh, jadi kayak terus ngindarin rintangan. Wah dulu memang bener-bener deh masa seru banget nih, namanya tahun 90-an lah ya, tahun-tahun kita sih. Untuk papi-papi muda nih yang masih ingat. Sebenarnya untuk para papi muda sih nggak harus ninggalin hobi ya kalau udah nikah. Intinya sih kalau hobi kan buat me time kita nih. Terus apa ya, hobi itu juga bisa ngasah kreativitas kita. Kita juga bisa ngajarin ke anak. Terus anak pun juga diarahkan untuk saat ini kan membuat banyak konten kreatif di sosial media mereka. Kita harus tetap awasin tuh. Dan juga nih, mungkin bisa jadi menghasilkan cuan untuk bisa menghidupi keluarga kita, karena nggak ada hal yang nggak mungkin saat ini, karena semua akses informasi dan teknologi mendukung semua itu. So pastinya nih untuk di masa pandemi ini kita jangan sampai lengah, jangan sampai lelah, tetap berkarya, tetap berusaha. Kalaupun ada yang mau curhat silakan curhat. Bisa juga di kolom komentar, ada yang mau curhat terserah, ada yang mau ngasih solusi juga terserah. Semuanya bebas untuk para papi muda. Di sini tempatnya curhat-curhat para papi muda. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan bahasan yang lebih gokil dan kreatif ya. Bye brother and sister.